Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latihori NIM 2021 Salam dan bahagia. Saya ingin mempresentasikan hasil dari materi yang menjadi tugas dan ingin mempresentasikan tentang urgensi membangun paradigma Qurani dalam membentuk karakter generasi muda. Pengertiannya adalah secara terminologis paradigma berasal dari bahasa Yunani yang asal katanya adalah paradigma. Para mengandung arti samping, sebelah, dan keadaan lingkungan. Sedangkan digma berarti sudut pandang, teladan, arketip, dan ideal. Dapat dikatakan bahwa paradigma adalah cara pandang, cara berpikir tentang suatu realitas. Adapun cara terminologis, paradigma adalah cara berpikir berdasarkan pandangan yang menyeluruh konseptual terhadap suatu permasalahan dengan menggunakan teori-teori ilmiah yang sudah baku, eksperimen, metode keilmuan yang bisa dipercaya. Dengan demikian, paradigma Qurani adalah cara pandang dan cara berpikir tentang suatu realitas dan suatu permasalahan berasal dari Al-Quran. Al-Quran dijadikan sebagai paradigma. Semua orang menyatakan bahwa ada suatu keyakinan dalam hati orang-orang beriman. Al-Quran mengandung gagasan yang sempurna mengenai kehidupan. Al-Quran mengandung suatu gagasan murni yang bersifat metahistoris. Menurut Kunto Wijaya, Al-Quran sesungguhnya menyediakan kemungkinan yang sangat besar untuk dijadikan cara berpikir, pengembangan, eksperimen ilmu pengetahuan paradigma Al-Quran yang jelas akan memperkaya khazanah ilmu umat manusia. Kegiatan itu mungkin bahkan tentu saja menjadi rambahan baru bagi munculnya ilmu pengetahuan alternatif. Premis normatif Al-Quran dapat dirumuskan menjadi teori-teori rasional. Struktur stresen delta Al-Quran adalah sebuah ide normatif filosofis dapat dirumuskan menjadi paradigma teoritis. Paradigma Qurani akan memberikan kerangka bagi pertumbuhan ilmu empiris dan ilmu rasional orisinal. Oke, saya lanjutkan. Tujuan Al-Quran diturunkan. Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan bahwa diturunkan Al-Quran ada 7 macam, yaitu meluruskan akidah manusia, meneguhkan kemuliaan manusia dan hak-hak manusia, mengarahkan manusia untuk beribadah secara baik dan benar kepada Allah, mengajak manusia untuk menyucikan rohani, membangun rumah tangga yang sakinah, menempatkan posisi terhormat bagi perempuan, membangun umat menjadi saksi atas kemanusiaan, mengajak manusia agar saling menolong. Menggali sumber historis, filosofis, psikologi, dan pedagogis tentang paradigma. Untuk menggali sumber historis, filosofis, psikologis, dan pedagogis tentang paradigma Qurani yang membawa kemajuan dan kemoderan pada zaman silam, Al-Quran pada saat itu bukan hanya dijadikan sebagai sumber ajaran, tetapi juga menjadi paradigma pengembangan iptek, pengembangan budaya. Bahkan Al-Quran dihadirkan untuk menghadapi berbagai problem umat Islam saat itu. Pada zaman kemasan Islam, Al-Quran dijadikan role model, uswatun hasawah, dalam mengimplementasikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Selain masyarakat muslim menjadikan Al-Quran sebagai paradigma dalam berbagai aspek kehidupan, faktor penyebab kemajuan pada zaman keemasan Islam dalam sikap umat Islam mencintai dan mementingkan penguasaan iptek. Tidak mungkin kemajuan dicapai tanpa menggunakan iptek. Esensi dan urgensi paradigma Qurani dalam menghadapi kehidupan modern. Jadi, utama kehidupan modern ada pembangunan yang berhasil membawa kemajuan, kemakmuran, dan pemerataan. Pembangunan yang berkesinambungan yang
berimplikasi terhadap perubahan pola hidup masyarakat ke arah kemajuan dan kesejahteraan. Itu merupakan bagian dari indikator kehidupan modern. Lebih rinci Nurul Majid mengatakan bahwa tolak ukur pembangunan berhasil adalah sebagai berikut: tingkat produksi pendapat tinggi, kemajuan dalam pemerintah sendiri dan demokratis, mantap dan sekaligus tanggap terhadap bantuan kehendak rakyat, pertumbuhan hubungan sosial yang demokratis termasuk kebebasan luas, kesempatan pengembangan diri, dan penghormatan kepada perbedaan individu. Tidak mudah terkena komunisme, totalitarisme lainnya karena alasan-alasan tertentu. Dalam konsep Islam, kemajuan kemodernan yang tergal adalah sesuatu yang diraih merupakan perjuangan yang tak boleh berhenti. Berhenti dalam proses pencapaiannya berarti berhenti perjuangan, suatu sikap yang dilarang dalam Islam. Paradigma Qur'ani dalam menyoroti skala persoalan harus tetap menjadi komitmen umat Islam agar umat Islam tidak kehilangan jadi dirinya dalam menghadapi tantangan modernitas. Kehidupan modern pada hakikatnya merupakan implementasi kemajuan iptek modern, yang memberi manfaat dan terus berkembang untuk membawa kemajuan yang harus dipandu dan diarahkan oleh wahyu Al-Quran agar umat tidak terjebak dalam kehidupan sekularis. Hal ini bukan tujuan kemajuan Islam itu sendiri. Sekularisasi hanya akan mengikis keimanan dan di hati umat akan melahirkan generasi yang ambivalen, bersikap mendua dalam kehidupan. Paradigma Qur'an sebagai satu-satunya model untuk menghidupi kehidupan modern. Bagi umat Islam, kemodernan tetap harus dikembangkan di atas paradigma Al-Quran. Kita maju bersama Al-Quran, tidak ada kemajuan tanpa Al-Quran. Al-Quran bukan hanya sebagai sumber yang berinspirasi, tetapi ia adalah landasan, pendoman, paradigma, dan kurs dalam mengarahkan kemodernan agar dapat menyejahterakan manusia, dunia, dan akhirat. Dalam paradigma pendidikan Islam disebutkan bahwa istilah pendidikan Islam mencakup beragam pengertian, yaitu at-tarbiyah al-diniyah, pendidikan keagamaan, ta'lim al-din, pengajaran agama, at-ta'lim al-dini, pengajaran keagamaan, al-islami, pengajaran keislaman, tarbiyah al-muslimin, pendidikan orang-orang Islam, al-tarbiyah fil Islam, pendidikan dalam Islam, at-tarbiyah inda al-muslimin, pendidikan di kalangan orang-orang Islam, dan al-tarbiyah islamiyah, pendidikan Islami. Paradigma Al-Quran mengenai pendidikan Islam. Dalam konteks pengembangan pendidikan Islam dengan semangat memadukan ilmu umum dan ilmu agama sebagaimana sekarang menjadi tren di kalangan sekolah dan perguruan tinggi Islam. Al-Quran sebagai sumber pemikiran Islam sangat banyak memberi kepercayaan yang perlu dikembangkan secara filosofis maupun ilmiah. Al-Quran merupakan salah satu sumber pendidikan Islam dari sapi as-sunnah, kata-kata sahabat, mazhab dan as-sahawi, kemaslahatan umat, tradisi atau adat kebiasaan masyarakat, dan hasil pemikiran para ahli asli dalam Islam. Kontribusi paradigma Qur'ani dalam menyelesaikan problem kehidupan modern. Fakta sejarah bahwa kemajuan, kedamaian, dan keamanan dan kesejahteraan telah dicapai pada masa kemasan Islam adalah wujud dari aktualisasi Al-Quran sebagai paradigma kehidupan.
Paradigma Qur'ani telah berkontribusi dalam mewujudkan kemajuan dan kemodernan pada zaman kemasan Islam yang ditandai kemajuan pesat perkembangan internet di dunia Islam yang berimplikasi terhadap kemajuan di bidang lainnya, ideologi, politik, ekonomi, budaya, militer, pendidikan, perdamaian, keamanan, kesejahteraan, dan lainnya. Kesimpulan, paradigma Qur'ani adalah cara pandang dan cara berpikir tentang suatu realitas dan suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran. Adanya kesadaran bagi seluruh umat Islam adalah terpenting untuk menjaga dan mewujudkan paradigma Qur'ani ini. Karena tanpa kesadaran umat Islam ini, paradigma tidak akan terwujud. Mungkin bisa saja terjadi kekacauan bagi seluruh Muslim karena memang hanya Al-Quran pedoman bagi seluruh umat Islam. Baiklah, itulah presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada banyak kesalahan kata dan yang kurang berkenan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.